Pagi itu seharusnya biasa. Hanya seorang ibu sambung merapikan kamar anak kuliahan. Sampai sebuah laptop yang tertinggal dan masih menyala membuka pintu yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dari satu layar redup, kenangan lama, rasa sepi, dan perasaan yang belum sempat diberi nama mulai tumbuh diam-diam. Tak ada teriakan, tak ada sentuhan, hanya detak jantung yang berubah arah. Nada langkah Nadira Maheswari terhenti di tengah kamar ketika matanya menangkap cahaya redup dari sebuah laptop yang terbuka di atas meja belajar. Tadinya, ia hanya ingin merapikan selimut dan menyusun buku, rutinitas kecil yang selalu ia lakukan setiap pagi, sejak menikah dengan Surya Pratama, seorang pria yang lebih sering berada di luar kota karena pekerjaannya sebagai manajer proyek pelabuhan. Laptop itu milik Arka, anak Surya dari pernikahan sebelumnya, pemuda 20 tahun yang kini kuliah di universitas negeri ternama. Nadira sempat berdiri ragu, lalu duduk perlahan di tepi ranjang, jantungnya berdegup aneh ketika melihat deretan judul di layar. Astaga, ini bukan file kuliah, gumamnya lirih, sambil tersenyum kecil, senyum yang terasa canggung sekaligus hangat. Drama asing dengan alur romantis memenuhi layar, wajah-wajah aktor yang rapi dan ekspresi penuh emosi seperti memanggil kenangan lama yang selama ini ia kubur rapi. Nadira menghela napas pelan, matanya melembut, pikirannya melayang ke masa sekolah menengah atas dan awal kuliah, ketika ia sering menonton hal serupa bersama dua sahabatnya, Salsa dan Intan, sambil berbaring di lantai kamar kos, tertawa dan berdebat soal siapa yang paling tampan. Kamu itu mirip banget sama tokoh cewek di drama ini, Nat. Suara Intan seolah bergaung kembali di kepalanya. Nadira berdiri dan melangkah ke lemari, menatap bayangannya sendiri di cermin, lalu menoleh lagi ke layar laptop. Ah, berlebihan, bisiknya manja pada dirinya. Sendiri sambil tersenyum miring, namun hatinya bergetar ketika menyadari kemiripan itu tidak sepenuhnya salah. Jemarinya tanpa sadar menyentuh pipinya sendiri, lalu lehernya, seperti memastikan bahwa dirinya masih nyata, masih ada. Detik berikutnya, pintu kamar terbuka pelan, dan suara sepatu terdengar. Arka berdiri kaku di rembang pintu dengan ransel di bahu dan jaket kampus yang belum dilepas. Wajahnya pucat. Nadira terkejut, buru-buru berdiri dan berkata dengan nada dibuat santai namun lembut. Loh, Arka sudah pulang. Kamu lupa matikan laptop ya, Nak? Ibu cuma beresin kamar sebentar. Arka menelan ludah, tertawa kecil gugup lalu menjawab cepat. Iya Bu, maaf, tadi buru-buru. Aku cuma ambil laptop, habis itu balik lagi ke kampus. Arka mengangguk, menyerahkan ruang itu kembali padanya sambil tersenyum tipis. Ya sudah, lain kali jangan ceroboh. Hati-hati di jalan, jangan ngebut. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun pagi itu, baik Nadira maupun Arka sama-sama tahu, ada sesuatu yang berubah sejak laptop itu tidak pernah dimatikan. Pintu kamar tertutup kembali, menyisakan keheningan yang terasa lebih berat dari biasanya. Nadira berdiri beberapa detik di tempatnya, tangannya masih menggenggam ujung selimut yang belum sempat ia rapikan. Nafasnya sedikit tidak beraturan, bukan karena terkejut semata, melainkan karena perasaan asing yang tiba-tiba singgah tanpa permisi. Ia melangkah keluar kamar dengan langkah pelan, seolah takut bunyi pijakan kakinya mengganggu sesuatu yang belum sempat ia pahami. Dari ruang tamu, ia mendengar suara Arka merapikan tas dan menekan tombol laptop dengan tergesa. Nadira berhenti di balik dinding, ragu untuk menyapa lagi. Aneh, kenapa ibu jadi kikuk begini? Gumamnya lirih sambil menggelengkan kepala kecil, seakan menegur dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian Arka muncul, berdiri dengan senyum canggung yang dipaksakan. Bu, aku berangkat lagi ya, katanya. Suaranya sedikit lebih rendah dari biasanya. Nadira menoleh, tersenyum lembut sambil merapikan lipatan daster di pinggangnya. Iya Nak, jangan lupa makan nanti. Ibu tunggu kamu sore. Ucapnya dengan nada manja keibuan yang selama ini terasa wajar, namun pagi itu terdengar berbeda di telinganya sendiri. Arka mengangguk cepat, lalu menunduk sedikit saat melewati Nadira. Jarak mereka hanya sejengkal. Nadira bisa merasakan gugupnya anak itu dari bahu yang menegang dan gerakan tangan yang gelisah. Arka, panggil Nadira spontan, sebelum pemuda itu benar-benar melangkah keluar. Arka berhenti, menoleh dengan mata yang bertanya. Nadira tersenyum, menahan debar di dadanya. Lain kali kalau buru-buru, bilang saja, ibu tidak apa-apa kok. Katanya lembut, hampir terdengar seperti membujuk. Arka tersenyum kecil, senyum yang singkat tapi tulus. Iya Bu, maaf ya. Jawabnya pelan lalu bergegas pergi. Dari jendela, Nadira memandangi motor Arka hingga menghilang di ujung jalan. Tangannya menyentuh dada sendiri, mencoba menenangkan detak yang belum juga kembali normal. Dia sudah besar, bisiknya pelan, seolah mengingatkan hatinya sendiri. Namun pagi itu, Nadira tahu, bukan hanya Arka yang sedang bertumbuh, melainkan juga sesuatu di dalam dirinya yang perlahan terbangun. Diam-diam dan berbahaya jika tidak segera disadari. Rumah itu kembali sunyi setelah suara motor Arka benar-benar menghilang.
Sunyi yang biasanya terasa biasa bagi Nadira, namun siang itu terasa lebih panjang dan lebih dalam. Ia bergerak dari satu ruangan ke ruangan lain, menyapu lantai, melipat pakaian, dan menata dapur dengan gerakan yang berulang. Tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar ikut bekerja. Bayangan wajah Arka yang gugup, cara ia menunduk saat melewatinya, dan suara lirihnya yang meminta maaf terus muncul tanpa diundang. Kenapa ibu jadi kepikiran begini sih? Gumam Nadira sambil menuang air ke dalam gelas, lalu meneguknya perlahan. Ia menatap jam dinding, baru menunjukkan pukul 10 pagi, waktu yang biasanya ia gunakan untuk beristirahat sejenak sambil menonton acara favorit. Namun hari itu, ia memilih duduk di sofa tanpa menyalakan televisi. Ponselnya bergetar. Pesan singkat dari suaminya, Surya, masuk menanyakan kabar dengan nada perhatian yang hangat. Nadira membalas dengan senyum kecil, menuliskan bahwa semuanya baik-baik saja. Arka sudah berangkat kuliah, dan rumah aman seperti biasa. Ia meletakkan ponsel di sampingnya, menghela napas panjang, lalu bersandar. Surya baik, Arka juga anak baik. Kenapa ibu harus gelisah? Bisiknya pelan, seolah menasihati diri sendiri dengan nada manja yang biasanya ia pakai saat menenangkan orang lain. Beberapa menit kemudian, suara ketukan pelan di pintu depan membuatnya tersentak. Nadira berdiri cepat, merapikan rambutnya yang sedikit tergerai, lalu membuka pintu. Di sana berdiri Bagus Wirawan, tetangga depan rumah yang dikenal ramah dan sering membantu jika ada keperluan kecil. Pagi Bu Nadira, maaf ganggu, ini paket tadi salah antar ke rumah saya, ucap Bagus sambil tersenyum sopan. Nadira tersenyum membalas, menerima paket itu. Oh iya, terima kasih ya Mas Bagus, maaf jadi repot, katanya lembut. Suaranya sedikit dibuat manja sebagai bentuk sopan santun. Bagus mengangguk, matanya sempat menatap wajah Nadira lebih lama dari yang seharusnya, lalu pamit. Setelah pintu tertutup, Nadira berdiri diam beberapa detik, perasaannya kembali tidak nyaman. Bukan karena Bagus, tetapi karena ia sadar rumah ini terlalu sering sepi, dan kesepian itu mulai mencari celah. Ia melangkah ke jendela, menatap jalan kosong dan tanpa sadar berkata pelan. Arka pasti pulang sebentar nanti. Kalimat itu membuatnya terkejut sendiri. Nadira tersenyum pahit, menggelengkan kepala dan berusaha kembali pada rutinitasnya, tanpa tahu bahwa siang itu akan membawa pertanyaan yang jauh lebih sulit untuk ia jawab. Jam dinding menunjukkan hampir pukul 10 lewat ketika Nadira selesai menjemur pakaian di halaman belakang. Peluh tipis membasahi pelipisnya dan daster rumahan yang ia kenakan terasa sedikit lembab. Ia menyampirkan handuk kecil di leher, mengibas-ngibaskan ujung kainnya sambil berjalan menuju dapur untuk mengambil minum. Saat itulah ketukan pelan kembali terdengar dari pintu depan. Ritmenya ragu tapi yakin. Nadira berhenti sejenak, menoleh ke arah ruang tamu, lalu melangkah membuka pintu dengan alis sedikit terangkat. Di hadapannya berdiri Hendra Salim, tetangga samping rumah yang dikenal pandai bicara, dan sering beralasan singgah hanya untuk bertanya hal sepele. Pagi Bu Nadira, maaf ganggu, saya cuma mau pinjam obeng sebentar, yang kemarin saya kembalikan sepertinya masih kurang pas, ucapnya sambil tersenyum lebar. Nadira tersenyum kaku, matanya refleks melirik kanan-kiri memastikan jalan sepi. Mas Hendra ini masih pagi sudah ribet saja, katanya setengah bercanda dengan nada dibuat ringan, lalu menambahkan pelan, masuk dulu sebentar, tapi jangan lama ya. Hendra tertawa kecil dan melangkah masuk, pandangannya menyapu ruang tamu yang rapi. Nadira mengambil obeng dari laci, menyerahkannya sambil berdiri agak dekat. Ini mas, habis itu langsung balik ya, rumah lagi kosong, katanya lembut, sedikit manja tanpa ia sadari. Hendra mengangguk, tapi tidak segera pergi. Bu Nadira kelihatan capat, suaminya masih di luar kota ya, tanyanya, suara diturunkan seperti rahasia. Kecil. Nadira terdiam sesaat, lalu menjawab pelan. Iya mas, baru berangkat pagi tadi, ada jeda yang membuat udara terasa lebih berat. Hendra tersenyum tipis. Terlalu dekat untuk ukuran tamu singkat. Kalau capek, ya istirahat, jangan dipaksakan. Ucapnya sambil melangkah mundur setengah langkah. Nadira mengangguk cepat, dadanya berdebar. Iya mas, terima kasih. Sekarang pulang ya, katanya sambil tersenyum sopan, berusaha mengakhiri. Hendra akhirnya berjalan menuju pintu sampung seperti diarahkan, pamit dengan tawa kecil. Setelah pintu tertutup, Nadira bersandar sebentar, menghembuskan napas panjang. Ya Allah, kenapa ibu jadi begini? Bisiknya lirih. Pada saat yang sama, jauh di luar sana, Arka memutuskan pulang lebih awal dari kampus karena kelas siangnya dibatalkan. Ia tidak tahu bahwa di rumah sesuatu baru saja terjadi dan jejaknya belum sepenuhnya hilang. Arka memarkir motornya di depan rumah dengan perasaan ringan karena kelas siangnya dibatalkan mendadak, sebuah kesempatan kecil untuk beristirahat sebelum kembali ke kampus. Ia menenteng 2 bungkus makanan ringan yang baru dibelinya di pinggir jalan, berniat makan siang bersama Nadira seperti beberapa kali sebelumnya. Begitu pintu dibuka, aroma asing menyambut indranya. Bukan menyengat, tetapi cukup berbeda untuk membuat alisnya sedikit berkerut. Bu, Arka pulang, ucapnya lantang sambil melepas sepatu.
Nadira muncul dari arah dapur dengan senyum cepat yang sedikit terlalu dibuat. Rambutnya masih lembab, pipinya kemerahan seperti habis tergesa. "Loh, kok sudah pulang, Nak?" tanyanya dengan nada manja yang dipanjangkan di akhir, seolah ingin terdengar ceria. Arka tersenyum kecil, mengangkat bungkusan di tangannya. "Kelas batal, Bu. Arka bawa makanan. Kita makan bareng ya." Nadira mengangguk cepat, matanya berkilat lega. "Wah, pas sekali. Ibu juga belum makan. Duduk dulu sayang, Ibu ambilkan minum," katanya sambil meraih bungkusan itu. Arka duduk di sofa, dan tanpa sengaja matanya menangkap asbak di meja dengan 2 puntung rokok yang belum sepenuhnya padam. Ia menoleh pelan, mencoba menghubungkan sesuatu. Ayahnya tidak merokok di rumah, dan Arka sendiri tidak. Aroma parfum maskulin yang bercampur dengan wangi sabun Nadira semakin jelas. "Bu, tadi ada tamu?" tanyanya santai, meski dadanya mulai terasa hangat oleh rasa ingin tahu. Nadira sedikit tersentak, lalu tersenyum. Sambil menuang es teh. "Oh, cuma tetangga pinjam alat sebentar. Tidak lama kok," jawabnya cepat. Nadanya dibuat ringan. Ia membungkuk sedikit untuk meletakkan gelas di meja. Jarak mereka dekat. Arka melihat jejak kecil di dekat leher Nadira. Bukan luka, hanya bayangan samar yang membuat pikirannya bertanya. Nadira menangkap tatapan itu dan buru-buru merapikan kerah dasternya sambil tertawa kecil. "Kok melamun, Nak? Ayo makan, nanti keburu dingin." Arka mengangguk, mencoba tersenyum, tetapi pikirannya berputar. Saat mereka makan berdampingan, percakapan mengalir ringan. Tentang kampus, tentang cuaca, tentang rencana makan malam. Namun di balik kata-kata itu ada 2 hati yang sama-sama tidak tenang. Nadira berusaha terlihat biasa, sementara Arka menyimpan pertanyaan yang belum berani ia ucapkan. Menyadari bahwa kepulangannya yang terlalu cepat mungkin telah membuka sesuatu yang seharusnya tetap tersembunyi. Malam datang perlahan dan rumah itu kembali tenang. Lampu ruang keluarga menyala temaram, sementara jam dinding berdetak lebih keras dari biasanya. Arka memilih tidak kembali ke kampus setelah makan siang tadi. Alasan sederhana ia sampaikan bahwa ia ingin menyelesaikan tugas di rumah. Nadira mengangguk saja, menahan gelisah yang sejak siang belum benar-benar pergi. Ia menyiapkan makan malam dengan gerakan terukur, seolah setiap sendok yang diaduk bisa menenangkan pikirannya. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 9, Arka masih di kamar dengan pintu tertutup. Nadira mengetuk pelan lalu membuka, kebiasaan yang sudah lama mereka jalani. "Arka, Nak, sudah makan belum? Ibu masak sayur kesukaanmu," ucapnya lembut dengan nada manja yang dibuat hangat. Arka menoleh dari kursinya, tersenyum tipis. "Belum, Bu, tugasnya tinggal sedikit." Nadira melangkah masuk, berdiri di belakang kursi Arka. Tangannya menyentuh bahu pemuda itu dengan sentuhan ringan. "Jangan terlalu dipaksakan ya. Kalau capek, istirahat sebentar. Ibu tunggu di dapur," katanya lirih, hampir seperti membujuk. Arka mengangguk, tetapi jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya, bukan karena tugas, melainkan karena kehadiran Nadira yang terasa berbeda malam itu. Nadira menunduk sedikit, seolah ingin melihat layar, dan Arka bisa mencium wangi sabun yang lembut. "Bu," panggil Arka tiba-tiba, sebelum Nadira berbalik. Nadira berhenti, menoleh dengan alis terangkat. "Kenapa, Nak?" Arka ragu, lalu berkata pelan, "Siang? Tadi, di rumah, Ibu tidak apa-apa kan?" Nadira tersenyum, senyum yang terlalu cepat untuk pertanyaan sesederhana itu. "Ibu baik-baik saja, kamu jangan kepikiran macam-macam," jawabnya sambil menepuk bahu Arka pelan. Sentuhannya singkat namun menenangkan. Arka menelan ludah, ingin bertanya lebih jauh namun kata-kata itu tertahan. Nadira melangkah keluar kamar, meninggalkan Arka dengan layar laptop yang tak lagi ia perhatikan. Beberapa menit kemudian, Arka mematikan laptop dan menuju dapur. Mereka makan bersama dalam percakapan ringan, tawa kecil sesekali muncul, tetapi ada sesuatu yang tertahan di balik senyum masing-masing. Setelah selesai, Arka kembali ke kamar, sementara Nadira membereskan dapur dengan pikiran melayang. Ia tahu pertanyaan Arka belum benar-benar terjawab, dan malam itu, pertanyaan yang disimpan terlalu lama justru mulai tumbuh menjadi jarak yang tak kasat mata di antara mereka. Malam semakin larut, dan suara kendaraan di luar rumah kian jarang terdengar, menyisakan keheningan yang terasa menekan dada. Arka berbaring di tempat tidur dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar yang tampak sama seperti biasanya, tetapi malam itu terasa berbeda. Pikirannya berputar tanpa henti, memutar ulang kejadian siang tadi, aroma asing di ruang tamu, jawaban Nadira yang terlalu cepat, dan senyum manis yang seolah ingin menenangkan, namun justru menyisakan tanya. "Kenapa aku jadi mikir sejauh ini?" Kumam Arka pelan sambil menarik selimut hingga ke dada. Di luar kamar, Nadira duduk di tepi ranjangnya sendiri, menyisir rambut dengan gerakan lambat, mencoba meredam gelisah yang sejak pagi menempel. Ia menatap ponsel di meja kecil, membaca ulang pesan dari Surya yang mengabarkan ia akan pulang 2 hari lagi. "Sedikit lagi," bisiknya lirih, seperti sedang meyakinkan diri sendiri.
Nadira berdiri, melangkah ke dapur untuk minum, dan tanpa sengaja matanya tertuju ke pintu kamar Arka yang masih tertutup. Ia ragu sejenak, lalu mendekat dan mengetuk pelan. "Arka, nah, sudah tidur belum?" tanyanya lembut. Dari dalam terdengar suara Arka menjawab pelan. "Belum, Bu." Nadira membuka pintu sedikit, menyelipkan wajahnya dengan senyum manja yang dibuat menenangkan. "Ibu cuma mau bilang, jangan terlalu dipikirkan ya. Kadang ibu juga capek, tapi semua baik-baik saja," ucapnya pelan, nadanya seperti membujuk anak kecil. Arka duduk setengah badan, menatap Nadira dengan sorot mata yang ingin percaya. "Iya, Bu, Arka cuma khawatir," jawabnya jujur. Nadira mendekat satu langkah, merapikan bantal di samping Arka, lalu tersenyum. "Kekhawatiranmu itu tanda kamu anak baik," katanya lembut. Arka mengangguk, hatinya sedikit lebih tenang, meski pikirannya belum sepenuhnya reda. Nadira menutup pintu kembali dan berjalan ke kamarnya, menyadari bahwa setiap kata yang ia ucapkan malam itu bukan hanya untuk Arka, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Di dua kamar yang terpisah, dua pikiran terjaga terlalu lama, masing-masing bergulat dengan perasaan yang belum berani diberi nama. Sementara malam terus berjalan, membawa mereka lebih dekat pada kejujuran yang tidak bisa ditunda selamanya. Pagi datang dengan cahaya pucat yang menyelinap melalui celah gorden, membawa hawa dingin yang menenangkan, namun juga mengundang keberanian. Nadira bangun lebih awal dari biasanya, menyiapkan sarapan dengan gerakan pelan dan hati yang berdebar, seolah ada janji tak terucap yang menunggu dipenuhi. Ia menatap piring, menuang teh hangat, lalu berhenti sejenak, menarik nafas panjang. "Tenang Nadira, kamu bisa," bisiknya lirih, dengan nada manja yang biasa ia gunakan saat menyemangati diri sendiri. Tak lama kemudian langkah kaki terdengar dari arah kamar Arka. Pemuda itu muncul dengan mata sedikit sembab, senyum kecil terbit ragu. "Pagi, Bu," sapanya. Nadira menoleh dan membalas dengan senyum hangat. "Pagi, Nak. Sarapan dulu ya. Ibu bikin kesukaanmu," ucapnya lembut. Mereka duduk berhadapan, sendok beradu pelan dengan piring. Suasana hening namun tidak canggung, justru terasa seperti menunggu kata pertama yang paling penting. Arka menatap cangkirnya, lalu mengangkat pandang. "Bu," katanya pelan. Suaranya mantap setelah semalam bergulat dengan pikiran. "Boleh Arka jujur?" Nadira berhenti mengaduk teh, menatap Arka dengan mata yang sabar. "Boleh, Nak. Ibu dengar," jawabnya. Nadanya manis namun tegas. Arka menelan ludah. Kemarin Arka kepikiran macam-macam. Arka takut salah paham, tapi Arka juga tidak mau diam, ucapnya perlahan. Nadira mengangguk, memberi ruang. "Terima kasih sudah jujur," katanya sambil meraih serbet, merapikan meja agar tangannya tetap sibuk. Arka melanjutkan. "Kalau ada yang bikin ibu capek atau sedih, Arka mau tahu. Bukan buat ikut campur, tapi supaya Arka bisa bantu," ujarnya tulus. Nadira terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang mengandung lega. "Kamu itu perhatian sekali," katanya manja. Suaranya sedikit bergetar. Ia menarik napas dan berkata, "Ibu memang sempat lelah. Rumah sepi, ayahmu sering di luar kota, tapi ibu baik-baik saja sekarang." Arka mengangguk, rasa hangat menyusup di dadanya. Kalau begitu, Arka janji tidak berprasangka, tapi Arka juga janji akan lebih sering menemani ibu, katanya, mata berbinar. Nadira tersenyum lebih lebar. "Itu sudah lebih dari cukup," ucapnya lembut. Pagi itu, tanpa pelukan atau sentuhan berlebihan, sebuah kejujuran kecil mengetuk pelan dan diterima dengan hati yang lebih lapang, menyiapkan mereka pada langkah berikutnya yang harus dijalani dengan batas dan kepercayaan. Siang itu berjalan lebih ringan dibanding hari-hari sebelumnya, seolah udara di rumah ikut berubah setelah percakapan pagi yang jujur dan tenang. Nadira kembali pada rutinitasnya dengan perasaan yang lebih lapang, menyapu lantai sambil sesekali tersenyum kecil ketika teringat ucapan Arka di meja makan. Ia menyadari bahwa perhatian sederhana kadang jauh lebih kuat daripada prasangka yang tidak pernah diucapkan. Menjelang sore, Arka bersiap kembali ke kampus, merapikan buku dan memasukkan laptop ke dalam tas dengan gerakan lebih hati-hati dari biasanya. "Bu, Arka berangkat dulu ya," katanya sambil berdiri di dekat pintu. Nadira menghampiri, merapikan kerah kemeja Arka dengan gerakan keibuan yang lembut. "Iya, Nak. Hati-hati di jalan, jangan lupa makan," ucapnya manja, senyum hangat mengiringi. Arka tertawa kecil. "Ibu ini Arka sudah besar," balasnya, namun matanya berbinar senang. Nadira menggeleng pelan. "Besar atau kecil, tetap anak ibu," katanya sambil menepuk lengan Arka pelan. Arka mengangguk,
lalu melangkah pergi, meninggalkan Nadira di ambang pintu dengan perasaan lega yang belum lama ia rasakan. Malam harinya, Surya mengirim pesan bahwa ia akan pulang esok hari lebih cepat dari rencana. Nadira membaca pesan itu berkali-kali, hatinya campur aduk antara senang dan gugup. Ia menyiapkan makan malam dengan lebih teliti, membayangkan suasana rumah yang kembali lengkap. Ketika Arka pulang malam itu, mereka duduk di ruang keluarga, menonton acara ringan sambil berbincang. Hal-hal sederhana. Bu, besok ayah pulang ya? Tanya Arka sambil menatap layar. Nadira mengangguk, tersenyum lembut. Iya, kamu senang? Arka mengangguk mantap. Senang, rumah jadi ramai lagi. Jawabnya jujur. Nadira tersenyum lebih lebar, merasa yakin bahwa kebersamaan dan keterbukaan adalah jalan yang tepat. Di dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga batas, menjaga kepercayaan, dan menjaga rumah ini tetap utuh. Arka pun menyimpan janji yang sama, bahwa perhatian dan kehadirannya adalah bentuk tanggung jawab, bukan dorongan yang melampaui batas. Malam itu, rumah terasa lebih tenang, bukan karena tidak ada rahasia, tetapi karena rahasia tidak lagi dibiarkan tumbuh sendirian. Pagi itu rumah kembali dipenuhi suara yang telah lama dirindukan. Suara langkah Surya yang masuk dengan koper kecil dan senyum lelah yang langsung berubah hangat saat melihat Nadira menyambut di depan pintu. Akhirnya pulang juga, katanya sambil tertawa pelan. Nadira tersenyum manis, membantu mengambil koper. Iya, capek ya. Masuk dulu, aku sudah siapkan teh hangat. Ucapnya dengan nada lembut penuh perhatian. Arka muncul dari kamarnya, menyalami ayahnya dengan pelukan singkat yang tulus. Ayah sehat? Tanyanya. Surya mengangguk bangga. Sehat, kamu bagaimana kuliahnya? Percakapan sederhana itu mengisi ruang tamu dengan kehangatan yang sempat terasa jauh. Mereka sarapan bersama, tertawa kecil, berbagi cerita ringan, dan Nadira memperhatikan bagaimana Arka dan Surya saling bercerita dengan antusias. Di sela-sela itu, Surya menggenggam tangan Nadira sebentar, menatapnya penuh rasa percaya. Terima kasih sudah menjaga rumah, katanya pelan. Nadira membalas dengan senyum tenang. Ini rumah kita, jawabnya manja namun mantap. Siang itu, saat Surya beristirahat, Arka membantu Nadira di dapur, memotong bahan masakan sambil bercakap ringan. Bu, kata Arka pelan, makasih sudah jujur sama Arka. Nadira menoleh, matanya hangat. Terima kasih juga sudah jadi anak yang dewasa, balasnya. Mereka saling tersenyum, tidak ada rahasia berat, hanya saling memahami peran masing-masing. Malam hari, keluarga kecil itu makan bersama, suasana hangat dan penuh tawa. Nadira merasa yakin bahwa kejujuran, batas, dan perhatian telah menyelamatkan banyak hal. Waktu berlalu, Arka menyelesaikan kuliahnya, mulai bekerja dan membangun hidupnya sendiri. Nadira dan Surya menjalani hari-hari dengan lebih saling hadir dan menghargai. Rumah itu tetap menjadi tempat pulang yang aman, tempat di mana setiap perasaan diakui tanpa melanggar batas. Kisah ini mengajarkan bahwa godaan, kesalahpahaman, dan sepi bisa datang kapan saja, tetapi dengan komunikasi dan niat menjaga, sebuah keluarga dapat kembali utuh dan lebih kuat dari sebelumnya.